Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nestain Game. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Ani akan coba bahas tentang 5 kesalahan mendasar yang dilakukan player newbie yang benar-benar baru banget main game ini. Biasanya 5 kesalahan ini sering sekali dilakukan player newbie ya guys ya. Nah, apakah 5 kesalahan mendasar yang sering dilakukan player newbie? Ane akan coba bahas di sini secara singkatnya dulu ya guys ya, karena ini part satunya guys. Nanti akan ada part 2 nya yang lebih mendalam. Cuman secara singkatnya Ane gambarkan dari 5 kesalahan pemain baru yang memainkan game ini sehingga dia tidak dapat bersaing di server manapun dia main, karena dia tidak belajar. Tujuannya hanya jogres, habis ketinggalan reroll lagi jogres tanpa tahu konsepnya buat up power secara signifikan di server baru ya guys ya. Ini buat kalian para free player juga bisa dipakai ya guys ya. Cuman kalau kalian buat spender juga sangat bisa sekali dipakai karena kalian mempunyai resource yang melimpah dibandingkan dengan free player. Oke, langsung saja guys. Kesalahan yang pertama ya guys ya. Kesalahan yang pertama itu kalian tidak bisa mengalokasikan level up kalian kemana seperti itu. Kalian sembarang aja up level dari level 1 sampai 20 tanpa memikirkan kedepannya mau seperti apa. Karena gini ya guys ya, di server baru itu energi kalian terbatas, nasi kalian terbatas. Nah, kalian itu harus seefektif mungkin membuang nasi box ini nih, kayak ini nih, stamina ini dengan secara efektif guys. Apalagi kalau kalian cuman VIP player ya guys ya, free player yang VIP 0 itu benar-benar harus manage apapun research yang ada di game ini secara efektif dan efisien ya guys ya. Nah, ini yang pertama adalah menaikkan level untuk pemula ya guys ya. Oke, yang pertama menaikkan level di awal game ini atau new server ini. Coba kalian fokus dulu untuk membuka ini guys, achievement ini ya guys ya. Kalian tuh harus mencoba membuka achievement ini secara berurutan dari mulai Digi Child. Coba kalian itu, kalau kalian nggak dapat dari gacha, misalkan ini kalian baru dapat 2 si Black Agumon sama Gabumon, maka kalian harus coba evolusikan jadi Psychmon. Ini dari mana? Dari ini guys, dari Peace Baby. Dari mana dapat Peace Baby ini? Ya ini dari sweeping guys. Jadi kalian sweeping itu jangan sembarang. Jadi sweeping dimana kalian membutuhkan saja. Misalkan ini guys, tadi butuh sweeping baby yang agak ngelag ini guys. Ulangi lagi, internetnya agak ngelag ternyata. Sini guys. Nah, ini ada di Unwavering Forest 1 sampai 2 guys. Jadi kalau kalian mau mencari Sunomon Piece ini, di sini sweep dapat 5, sekali sweepnya sweep lagi dapat 10 guys. Jadi nanti kalian bisa combine di bag ya guys ya, di bag, lalu kalian piece-nya dapat ini, combine dapat Sunomon. Nah, untuk menjadi child ini butuh 2 Sunomon ya guys. Jadi kalian butuh 1 Sunomon dan dievolusikan aja menjadi child seperti itu. Nah, kalau misalkan ini dievolusikan menjadi ini, nah, bisa langsung evolusi ya guys seperti itu. Nah, ini untuk memenuhi achievement kalian sehingga power kalian bisa melesat dengan cepat guys, karena di new server ini sangat penting. Kalian jangan buang stamina secara sembarangan. Jadi gunakan stamina kalian untuk melengkapi achievement di bagian ini guys. Jadi ini pertama ini kita harus lengkapi dulu yang child, kita semuanya lengkapi dulu sampai komplit. Udah komplit baru kita lari ke yang adult ya guys ya. Kita harus komplitkan satu persatu ini, dan ini wajib guys. Ini menurut aneh, secara aneh main di game ini ya guys ya. Jadi kita lengkapin semua achievement ini. Kalau perlu kita evolusikan agar semuanya ini lengkap ya guys ya. Dan ini sangat signifikan sekali untuk menaikkan power di game ini, oke guys.
Cukup sekian dulu untuk detail, nanti kita bahas di video berikutnya. Yang kedua guys, kesalahan pemula itu adalah tidak bisa mengalokasikan diamond yang dikasih di game ini secara efektif dan efisien. Misal di new server itu selalu ada lucky card ya guys ya, yang dimana kalian bisa ngegacha satu Digimon Ultimate buat progress ataupun buat kalian pakai di awal game ini ya guys. Nah, kalian sebagai free player itu jangan terlalu serakah untuk gacha sampai ke Opanimon ya guys ya, karena itu akan sangat hambur sekali diamond. Meskipun kalian hoki, aneh saranin sampai metal Garurumon saja, karena nanti lucky card itu akan ada 3 season. Jadi kalian harus kumpulkan dulu sampai ke metal Garurumon biar kalian bisa progress. Kalau kalian maksa sampai Opanimon itu lucky card yang kedua, yang ketiga, bisa aja kalian tidak dapat satu ultimate pun, jadi kalian malah mentok dan tidak bisa progress satu Digimon pun. Nah, kalau kalian bisa memanage DM kalian dengan baik, meskipun kalian free player, kalian juga bisa bersaing di game ini. Kalau tidak ada Sultan atau spender yang ngerti main guys. Kalau misalkan ada spender yang mainnya biasa aja ya, kalian bisa salip dengan teknik-teknik yang kalian punya untuk menjadi rank 1, juara peak, kemudian juara final arena. Itu bisa aja kalian lakuin kalau tidak ada Sultan atau pemain lama yang reroll di server baru dengan menggunakan top up ya guys ya. Jadi saingannya ya itu aja sih biasanya di game ini, orang lama yang reroll lalu spender, karena mereka udah tahu cara main, mereka udah tahu cara leveling yang baik di mana, cara up power yang efektif gimana, menggunakan DM yang efektif seperti apa. Nah, itu pasti bakal cepat sekali naik powernya guys untuk di server baru ya. Itu yang kedua ya guys ya. Jadi untuk saran hakikat aneh saranin aja di sampai ke metal Garurumon. Kalaupun masih banyak DM yang tersisa atau diamond yang tersisa, maka kalian tabung buat di the next lucky card War Greymon sama metal Garurumon lagi, agar kalian nanti bisa progress ya guys ya. Karena tetap tujuan akhir di game ini adalah super ultimate, bukan ultimate. Ultimate itu tidak ada apa-apanya kalau dilawan sama super ultimate ya guys ya, kecuali super ultimate yang tidak bagus kayak Arcadiamon, itu menurut net kurang bagus. Kemudian apa namanya, Sleepymon yang kuda itu guys kurang bagus ya guys ya. Jadi kalaupun kalian mau main aman dulu, tidak mau jogres dulu, ya bagus sih kalau kalian punya hitter yang bagus kayak Ultimate Saber, kemudian Black Metal Garurumon. Itu hitter yang sangat bagus di early game. Piemon, Chaos Piemon, lalu Black War Greymon itu cukup bisa menggendong kalian meskipun kalian tidak jogres, daripada jogres cuma dapatnya ampas ya. Lebih baik Saber Leomon yang charge 2, Black Metal Garurumon yang charge 2 dan full skill itu lebih baik sih daripada super ultimate polosan. Cuman untuk kedepannya tetap kalian membutuhkan super ultimate buat bersaing di game ini. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kalian tidak tahu cara meng-up level tamer yang efektif ya guys ya. Misal kalian mau menggunakan tamer Hikari ya guys ya. Biasanya player-player baru ini yang kurang tahu cara mainnya adalah meng-up satu hero aja atau satu tamer aja ya guys. Misalkan kalian mau pakai Hikari, kalian yang up Hikari aja semuanya tanpa yang si Taifinya ini di up, ini enggak di up, Takeru gak di up, Sora gak di up, Koshiro gak di up ya. Dan ini merupakan salah satu kesalahan yang fatal ya guys ya. Karena kenapa? Kalian kalau mau meng-up tamer ya guys ya, maka perhatikan level di Royal Road. Royal Road itu nanti akan kebuka di level 25 kalau nggak salah ya. Ini kalian masuk ke menu Royal Road. Nah, kalian lihat level tamer yang dibutuhkan untuk membuka level ini. Nah, misalkan ini Hikari ya guys ya. Hikari itu membutuhkan level 35 di emblemnya, lalu karakternya harus level 45 baru ini kebuka si Royal Road Hikari. Dan dimana Royal Road ini rewardnya sangat bagus guys. Misalkan kalian nih start challenge nya guys ya. Nah, ini reward ini sangat berguna buat kalian. Ada buat nambah level skill, ada potion, ada PS
adult, ada pitch perfect ya guys, ada Echo Lover. Nah ini kalian harus secepat mungkin mengclearkan atau membuka semua level tamer di Royal Road ini. Jangan sampai kalian mengabaikannya hanya demi meng-up satu level tamer saja. Dan yang terakhir yang paling penting ini level akhirnya ya guys ya. Level akhirnya ini yang ini. Nah ini Digimon Core ini kalian sangat membutuhkan untuk membuka achievement yang di bagan tadi ya guys ya. Jadi kenapa harus cepat-cepat up level tamer buat membuka Royal Road? Itu tujuan utamanya ya, selain dapat piece perfect, kemudian emblem tamer, lalu awakening energy ball ini buat di shop. Dan ini Digimon Core ini sangat penting sekali guys buat kalian dapatkan lebih cepat, lebih baik. Jadi semakin kalian cepat membuka level tamer di Royal Road, semakin cepat pula kalian meng-up power kalian. Ya seperti itu singkatnya ya guys ya. Kita lanjut yang keempat. Nah yang keempat itu kalian tidak bisa atau tidak tahu bagaimana cara mengefisiensikan diamond untuk merubah brick ya guys ya. Atau mungkin untuk kalian yang baru main, brick itu apa itu brick, buat apa itu brick. Nah brick itu seperti ini guys. Ini bricknya awal main itu kan sangat random sekali guys. Bagi hitter itu yang dibutuhkan awal main itu yang pertama adalah attack ini ya guys, attack persen, yang dimana setiap bagian ini terutama di yang adult ini harus ada attack persen, di perfect attack persen harus ada, yang di ultimate juga harus ada ya. Kesalahan player newbie itu tidak atau menganggap remeh atau tidak tahu betapa pentingnya brick ini di awal game ya guys ya. Kalian meskipun power rendah pun, apabila brick kalian benar melawan power yang tinggi ya, atau di atas kalian yang bricknya asal-asalan, itu kalian bisa win ya guys. Jadi game ini bukan semata gede-gedean power, kecuali buat event nanti ada gede-gedean power, kalian bisa rubah brick yang menaikkan angka power sangat tinggi. Misalkan yang tinggi itu apa guys, seperti ini ya guys ya. Ini yang dapat menaikkan power kalian tinggi ini, yang ini guys. Nah warrior kontrak ini tinggi, kemudian apalagi yang di sini ini udah dirubah kayaknya, ini udah dirubah. Ini yang ini nggak tinggi, kalau kita naikkan nggak tinggi seperti ini guys. Contohnya yang kalau ini poinnya cuman 40, setiap kali naikkan ini 40. Lalu keeper ini sangat penting guys. Kayak ini keeper brick yang penting kalian dapat di awal game guys ya. Untuk benar-benar awal game ini kalian wajib ini buat shield ya, shield di Digimon kalian darah putih nanti akan muncul kalau kalian pakai keeper ini. Oke, untuk penyelesaian brick lebih dalam nanti aneh akan coba bahas video sendiri buat kalian khusus para yang newbie ya guys ya. Kalau ini dinaikkan powernya masih rendah karena ini resistnya juga masih rendah. Kalau attack persen ini di chart yang masih 0 atau pulsa ini sangat kecil sekali, lebih gede yang plus ini ya guys untuk naikin power. Jadi kalian bisa lihat sendiri cuman 81, yang tadi 100 lebih kalau yang ini guys. Ini karena efek chart kalian yang masih kecil seperti itu ya. Kalau coba lihat yang ini warrior kontrak naiknya 300 hampir 400 guys setiap level. Jadi kalian ini banyak player newbie yang mengandalkan dari gedenya saja naik power, tidak mengandalkan apa fungsi brick ini. Nanti untuk brick ini akan bahas videonya tersendiri. Oke guys, itu yang keempat ya guys. Kalian tidak tahu fungsi brick dan kalian tidak tahu cara memanage brick yang baik. Bahkan ada cara untuk memanage brick yang bisa tanpa menggunakan DM sama sekali agar tersusun cukup rapi. Nanti Anda akan coba juga jelaskan untuk menyusun brick tanpa menggunakan DM sedikit pun. Nah ini di video sekarang ini cuman coba bahas dasar-dasarnya aja. Nah, ini salah satu kesalahan fatal player baru yang tidak mengerti fungsi brick dan membuild brick itu sendiri ya. Kemudian tidak tahu cara mengefektifkan membuild brick itu sendiri. Oke. Lalu yang kelima adalah yang paling fatal juga, ini yang cukup maksudnya cukup fatal juga, ini kalian di Adventure Island. Emang di server baru itu biasanya kita tidak bisa melihat player yang server lama ya guys. Jadi kita cuma bisa melihat player server kita sendiri untuk antri. Jadi untuk kalian yang player
player baru, kalian antri pun tidak efektif ya guys ya, selama 1 minggu pertama kalau nggak salah. Jadi kalian antri bisa dilihat sama player server lama, tapi kalian tidak bisa melihat antrian server lama. Jadi ya makin apa ya, kayak curang itulah. Jadi kalian mau antri pun kelebihannya kalau kalian antri itu dilihat sama server lama, itu kalian tidak akan ditabrak. Biasanya server lama kebanyakan udah mau mulut maksimal, kecuali level-level kecil emang sih lebih suka yang banyak ribut. Jadi power mereka gede, karena kalian server baru power mereka udah duluan dibuild, jadi powernya mereka gede, malah ditabrak sengaja. Itu ada itu resiko kalian yang main di server baru itu ditabrak server lama, itu udahlah jangan ambil hati. Yang penting kalian jalankan Adventure Island dengan cara yang benar. Dan untuk server baru itu untuk antri ya tidak terlalu dianjurkan, karena kalian tidak bisa melihat player lama yang sedang antri seperti itu. Jadi kalau kedepannya kalian kalau mau looting maksimal ya harus antri dengan cara yang telah Anda jelaskan di video sebelumnya. Ada di video Anda sebelumnya bagaimana cara antri yang baik dan benar agar kalian tidak nabrak orang lain, seperti itu ya guys ya. Oke, cukup sekian dulu, udah 16 menit ternyata penjelasan yang Ane mau coba jelaskan secara singkat seperti ini. Nanti untuk secara lebih dalamnya Ane akan coba buatkan satu-satu buat kalian. Silahkan kalian komen di kolom komentar di dalam hal manakah yang perlu Ane jelasin secara mendalam. Kalau Ane bisa, Ane akan coba bantu jawab di video berikutnya. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat kalian para player baru yang bingung di game ini, cara nge-up power gimana, leveling efektif yang gimana, memakai diamond kayak gimana, caranya seperti apa, harus kemanakan buang diamondnya, seperti itu. Mudah-mudahan video ini membantu. Silahkan kalian like bila kalian suka video ini, komen apabila ada masukan, lalu silahkan share ke teman kalian apabila sekiranya video ini bisa membantu teman kalian juga. Dan akhir kata Ane ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.